Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan sistem yang telah kami buat. Saya Fathia Siddiqui dengan NIM 2410304128. Saya Nabil Dwi Ferdiansyah dengan NIM 241030411032. Saya Muhammad Iskandar Nur dengan NIM 2410304133. Saya Nafida Fauzia dengan NIM 241030411062. Di sini kita akan langsung mendemo untuk aplikasinya. Untuk langkah pertama kita akan melakukan daftar dosen dengan mengisi nama lengkap, semisal Agus, terus dengan email, terus nomor HP dan password, lalu daftar, terus otomatis berhasil. Untuk di sini kita akan login dosen dengan pilih role, lalu masukkan email, mengisi password, lalu login, dan otomatis masuk ke halaman dosen. Untuk selanjutnya kita login ke mahasiswa. Kita melakukan daftar mahasiswa dulu, mengisi nama lengkap, misal Budiono, terus program studi teknik informatika NIM 131 semester 7. Terus nomor HP semisal 88 dan password, lalu daftar. Selanjutnya kita login mahasiswa dengan menggunakan akun yang baru dibuat. Nah, untuk selanjutnya langsung masuk ke halaman dashboard mahasiswa. Di sini mahasiswa bisa melakukan ajukan bimbingan. Untuk pertama memilih dosen yang tadi baru dibuat, semisal Agus, terus judul bimbingan semisal teknik, topik bab 3, kirim pengajuan. Ini loginkan ke dosen langsung. Ini sudah masuk ke halaman dosen. Lalu di sini akan ada notif jumlah pengajuan. Lalu klik di sini ada pengajuan yang tadi dibuat oleh mahasiswa. Masuk ke sini, kita terima. Otomatis di tampilan mahasiswa pada dashboard akan muncul bahwa pengajuan telah diterima. Dan di sini untuk dosen langsung membuat jadwal, semisal kepada tadi Budiono teknik, memilih tanggal, lalu semisal jam, di sini jam selesai. Untuk ruang misal lantai 6, catatan cepat. Oke, sudah simpan. Untuk di dashboard pada dosen tampilannya seperti ini ketika sudah terjadwal. Dan pada tampilan mahasiswa di sini akan terjadwal, dan di jadwal bimbingan akan masuk
nama dosen, tanggal, jam mulai, terus jam selesai, tempat, catatan, dan berstatus terjadwal. Untuk selanjutnya ketika dibatalkan, di tampilan dosen bisa melakukan penjadwalan ulang. Untuk pada tampilan mahasiswa di sini berubah menjadi jadwal dirubah dan pada jadwal bimbingan menjadi hilang. Lalu di sini dosen mengajukan ulang untuk jadwalnya seperti tadi. Jam 1 jam lalu ulang selesai 3 catatan tepat waktu. Simpan jadwal di sini akan berubah. Untuk mahasiswa di sini sudah terjadwal ulang dan di jadwal bimbingan akan muncul waktu yang jadwal tadi diubah. Sini ketika klik selesai akan masuk ke riwayat. Di tampilan mahasiswa akan muncul nama dosen, nama mahasiswa, program, terus NIM, semester, dan judul serta topik tentang pengajuan. Ke tampilan dosen mana tadi? Dosen. Pada tampilan dosen di sini ada nama mahasiswa, program, NIM, semester, judul, topik, dan tanggal pengajuan. Nah, ini pada tampilan mahasiswa ada nama dosen, judul, topik, tanggal pengajuan, jam bimbingan, ruang, dan catatan. Di sini semisal mahasiswa ingin mengganti sandi atau email, bisa dicoba. Semisal mengisi password lama, password baru, semisal di sini 33 password. Kalau seperti ini sudah bisa berubah. Langsung stop. Apa tinggalnya? Oke, di sini saya akan menjelaskan untuk fitur bagian login seperti bagian entity, bagian user. Ini untuk menyimpan data akun pengguna, seperti untuk menyimpan email, password, role, nama, dan nomor HP. Sini juga ada untuk mahasiswa untuk menyimpan datanya seperti nama, NIM, prodi, semester, dan ini untuk dosen ada nama, user, NIM, selanjutnya bagian repository. Untuk TTO berfungsi untuk membawa data seperti email, password, dan role yang dipilih serta register dosen untuk mengirim nama dosen, email, nomor HP, dan password serta register mahasiswa. Selanjutnya ke bagian panel login. Ini ada seperti judul aplikasi, sistem informasi, jadwal bimbingan. Ini untuk tampilan teks yang
ada itu teks jadwal bimbingan, silakan, dan ada teks silakan login yaitu yang berada di bagian atas, serta ini untuk buton yang ada pada tampilan login untuk memilih role yaitu dosen atau mahasiswa. Di sini ada juga untuk mengisi password, dan ada tampilan belum punya akun, bisa daftar mahasiswa serta daftar dosen, dan di sini ada login. Selanjutnya bagi register dosen. Tampilan register dosen, ketika dosen mengeklik bagian register, di sini akan muncul tampilan register dosen untuk mengisi nama, email, terus nomor HP, password. Terus setelah terisi misal bagian datanya, langsung klik daftar dosen. Setelah itu bisa melakukan login. Begitu juga pada tampilan register mahasiswa, disuruh melengkapi seperti nama lengkap, NIM, terus program studi, semester, email, nomor HP, serta password, daftar, dan ada tampilan sudah punya akun. Ini semua bagian HTML berfungsi untuk tampilan login setelah register. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit codingan tentang bagian mahasiswanya, yaitu yang lebih tepatnya bagian ini, import sistem bimbingan controller ini berfungsi sebagai menentukan bahwa file ini berada pada folder atau package controller. Controller ini bertugas untuk menerima request dari user lalu menghubungkan ke service. Dan ini ada import com example system, ini berfungsi untuk mengambil kelas entity agar dapat digunakan di controller. Seperti ini, dosen ke data dosen, mahasiswa ke data mahasiswa, pengajuan bimbingan ke pengajuan bimbingan, dan sistem bimbingan ini masuk ke data jadwal bimbingan, begitupun dengan seterusnya. Kemudian di sini ada sedikit tentang private final ini berfungsi untuk menyimpan objek service agar bisa dipanggil di dalam controller. Selanjutnya di sini ada public mahasiswa controller, ini berfungsi untuk constructor injection seperti Spring Boot otomatis mengirim objek service ke controller, kurang lebih seperti itu. Dan ini pengajuan controllernya. Bentar. Nah, di sini ada bagian pertama yaitu package. Ini berfungsi sebagai untuk menentukan bahwa kelas pengajuan controller berada dalam package sistem bimbingan, dalam package controller. Kemudian package controller ini berfungsi sebagai penghubung antara service antara tampilan HTML dan proses bisnis service. Di sini ada import. Ini import ya berfungsi sebagai library atau kelas yang dibutuhkan. Biasanya berisi controller, get mapping, request mapping, path variable ataupun pengajuan service. Selanjutnya ada ini request mapping. Request mapping berfungsi untuk menentukan URL dasar untuk menentukan metode dalam controller. Selanjutnya di sini ada tampilan dari mahasiswa. Nah, ini kurang lebih seperti ini tampilan dari bagian mahasiswanya. Saya akan jelaskan sedikit saja apa yang sudah saya bikin. Dan ini fungsi dari .html ini menentukan bahwa dokumen menggunakan HTML5.
Dan tag XML ini berfungsi untuk bisa memakai atribut TML seperti teks dan lain-lainnya. Ini head berisi head ini berisi judul halaman informasi halaman, dan title ajukan bimbingan. Kurang lebih seperti ini, Bu. Selanjutnya di sini saya ada mendapatkan bagian di fitur dashboard dosen. Nah, dashboard dosen ini letaknya ada di controller. Seperti ini, controller file ini merupakan pusat pengendali dashboard dosen. Semua menu dosen diatur pada file ini. Nah, metode yang paling penting digunakan yaitu ada get mapping dashboard. Artinya ketika pengguna membuka alamat dashboard, maka metode ini yang dijalankan. Kemudian terdapat kode long user ID long. Ini fungsinya mengambil ID dosen yang sedang login dari session agar sistem mengetahui siapa pengguna yang sedang membuka dashboard. Selanjutnya ada dosen service get by user ID. Kode ini memanggil dosen service untuk mengambil data dosen berdasarkan user ID tersebut. Setelah data dosen diperoleh, controller mengambil informasi yang akan ditampilkan pada dashboard. Yang long jumlah pengajuan baru sama dengan pengajuan service ini digunakan untuk menghitung jumlah pengajuan bimbingan yang masih berstatus menunggu, karena di sini ada menunggu. Kemudian ada list jadwal bimbingan, jadwal hari ini, jadwal service, get jadwal aktif dosen. Ini berfungsi mengambil seluruh jadwal bimbingan yang masih aktif. Setelah semua data didapat, controller mengirimnya ke halaman HTML menggunakan model atribut yang di sini. Kemudian juga yang terakhir ada return dosen. Nah, selain di controller ada juga di service. Nah, service ini bertugas menjalankan logika bisnis, yaitu metode yang digunakan dashboard adalah public dosen get by user ID long. Di sini metode ini mencari data dosen berdasarkan user ID. Di dalamnya terdapat ini yang diminta dari repository. Service ini juga memiliki fungsi lain, yaitu update profil. Ada update profil yang digunakan saat dosen mengubah nama, email, dan juga nomor HP. Kemudian ada repository dan entity yang nanti akan dijelaskan oleh yang lain. Kemudian ada halaman dashboard. Di sini ada div th replace fragment navbar ini di sini yang memanggil navbar. Kemudian ada div th replace fragment sidebar juga di sini yang memanggil sidebar khusus dosen. Artinya navbar dan sidebar dibuat terpisah agar dapat digunakan kembali di halaman lain. Saya bagian menghubungkan antara database dan sistem. Untuk menghubungkan database ke sistem kita menggunakan JDBC MySQL dengan link menuju ke database yang kita buat. Ini linknya. Setelah itu kita membuat entity. Entity adalah sambungan antara tabel dan sistem. Di sini ada tabel, ada entity dosen, berarti ini menghubungkan
entity dosen dengan tabel dosen yang ada di database, begitu juga jadwal bimbingan mahasiswa dan lain-lain. Setelah itu ada repository. Repository ini adalah kurir ibaratnya. Jadi setelah seseorang login dan data diinputkan di dalam sistem, akan dibawa oleh repository ini menuju ke database. Jika salah, maka akan masuk ke out controller. Nah, jika yang dibawa oleh repository sudah sesuai dengan apa yang diinputkan oleh user, maka akan masuk ke dashboard mahasiswa atau dashboard dosen. Nah, jika salah, mereka akan mendapatkan notifikasi, baik itu password yang salah atau email yang salah. Seperti itu saja mungkin. Ini untuk susunan database-nya. Untuk susunan database-nya di sini ada dosen, lalu ada jadwal bimbingan dengan beberapa tabel ID, catatan, jam mulai, jam selesai mahasiswa, pengajuan bimbingan, dan user. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.